Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi pada malam hari ini untuk sedikit membahas tentang soal-soal yang akan kita pelajari untuk penilaian dengan semester genap besok kelas 11 ya. Situ sudah jelas ada beberapa soal yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita bicara tentang fungsi inverse, dan yang kedua adalah kita bicara tentang fungsi komposisi. Ada di bab fungsi ya, yang ada di LKS juga bisa kalian lihat. Oke, yang akan kita bahas ini adalah gambaran soal yang akan kita coba untuk bahas. Yang pertama adalah soal fx ya. Nah, soalnya bentuknya begini, ada 2x min 6. Nah, yang ditanya adalah f inverse x-nya. Nah, ini berapa? Nah, dari sini kita akan coba untuk menyelesaikannya. Pertama adalah kita bikin dulu fx yang ini ya menjadi y ya, sama dengan 2x min 6. Kemudian kita ubah menjadi y plus 6, dipindah ruaskan ya. Oke, kemudian y plus 6-nya kita bagi 2 karena ada 2 ya di depan x-nya. Kemudian kita pecah lagi, jadi kita pindah ruaskan dulu x-nya ke kiri untuk ke tempat dulu. Nah, y-nya jadi setengah y, 6-nya jadi 3 ya, karena 6 bagi 2 jadi 3. Berarti untuk hasilnya kita tinggal kembalikan lagi x dan y-nya. X dan y kita kembalikan menjadi y sama dengan setengah x plus 3. Oke, jadi jawabannya untuk yang pertama ini. Yang pertama ini adalah berapa f inverse x-nya? Jadi setengah x plus 3. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi dengan soal yang lainnya. Baik, soal yang berikutnya adalah jika kita ada fx ya dengan soal 5 dikurangi 1/3x. Nah, ini tanya sama, yaitu f inverse x-nya berapa. Oke, kalau ada soal begini kita cukup sama caranya ya. Yang penting kita pandai dalam melakukan operasinya. Nah, ini sekarang kita tinggal 5-nya kita pindah ruas dulu. Seperti biasa, y kita pindah ruas 5 kita pindah ruas jadi min 5. Yang ini min 1/3x, berarti min 1/3 ini kita ubah lagi. Ini ada min, ada 3, maka kita kalikan min 3. Min 3 kali y min 5 hasilnya adalah x ya. Berarti di sini hasilnya adalah min 3y plus 15 ya, sama dengan x. Berarti tinggal kita tukar aja, berarti x ya. Oke, berarti kita tinggal tukar aja, x sama dengan 15 min 3y plus 15. Kita tinggal tukar x dan y-nya kita ganti ya. Jadinya y sama dengan min 3x plus 15. Berarti jawabannya untuk soal ini adalah berapakah fx 5 min 1/3x jika yang dicari inverse-nya. Maka hasilnya adalah min 3x plus 15. Min 3x plus 15. Oke, itu jawabannya untuk yang kedua ini. Baik, berikutnya yang ketiga. Untuk yang ketiga, soalnya bentuknya begini. Ini sama juga inverse, tetapi nanti dicari hasilnya ya, biasanya gitu. Tapi ini kita coba dengan bentuk pecahan dulu. Ya, fx ya, dimana x plus 3. Nah, ini per x min 2 ya. Nah, yang ditanya adalah f inverse x berapa.
Nah, kalau soalnya bentuk pecahan begini, ini kita harus ubah dulu ya, bentuk pecahan ini nanti kita ubah menjadi Y sama dengan X plus 3 per X min 2 kayak gini. Nah, ini tinggal kita ubah dulu bentuknya biar jadi sejajar gitu ya. Nanti berarti X min 2 nya ya, kita ke sana jadi pengali ya. Kalau di situ ini pembagi, maka ke sana jadi perkalian. Berarti hasilnya adalah Y nanti dikali ya, yaitu nanti dikali X min 2 sama dengan X plus 3, yang dimana kalau kita masukkan jadinya XY ya, XY min 2Y sama dengan X plus 3. Nah, di sini kita tinggal ubah ya. Kita tinggal ubah Y-nya dengan X-nya kita jadiin 1 ke kiri. Yang Y-nya, yang min 2Y-nya kita pindah. Jadi X-nya kita jadiin 1 ke kiri. Berarti XY ya, min X. Ya, kenapa min X? Karena X ruas kanannya positif, pindah jadi min X. Yang min 2Y kita ubah jadi 2Y plus 3. Oke. Berikutnya, karena X-nya sudah sama, kita keluarkan jadi X Y min 1, kemudian ini 2Y plus 3, berarti X sama dengan 2Y plus 3 per Y min 1. Baru kita ubah menjadi bentuk X dan Y-nya ditukar. Berarti Y sama dengan 2X plus 3 per X min 1. Nah, berarti jawabannya adalah untuk yang soal ini. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah kalau bentuk begini, maka jawabannya adalah 2X plus 3. Ya, sini kita hapus dulu. Jadi ini adalah 2X plus 3 per X min 1. Itu jawabannya. Baik, untuk soal ketiga ini kita sudah selesai. Kita lanjut ke soal keempat. Nah, untuk soal keempat ini bentuknya juga tidak begitu berbeda dengan yang ketiga tadi. Ya, di situ dituliskan fx sama dengan 2x per x min 1. Yang ditanya adalah f inverse 1. Nah, kalau f inverse 1 ya, ini f inverse 1 itu berarti dia harus cari dulu f inverse x-nya, kemudian tinggal masukkan angka 1. Ya, jadi kita tetap harus mencari f inverse x-nya dulu. Jadi f inverse x-nya dulu kita cari, kemudian baru kita masukkan f inverse 1 ke dalam persamaan itu. Jadi ada langkah kedua ya, langkah pertama dan langkah kedua di dalam penentuan. Jadi langkah pertama kita tentukan dulu f inverse x-nya ya, di mana f inverse x-nya juga sama. Kita coba ubah y ini adalah 2x per x min 1. X-nya seperti biasa kita pindah ruaskan, jadinya y kali x min 1 per 2x. Nah, kemudian kita masukkan x kali y min y sama dengan 2x. Kemudian kita berikan 1, xy-nya min 2x sama dengan y ya, pindah ruas, min y-nya jadi y. Kemudian x kita keluarkan, ketemunya y min 2 per sama dengan y, maka x sama dengan y per y min 2 ya. Berarti kalau kita tukar bentuknya, x jadi y, maka y jadi x min 2. Nah, ini untuk jawaban fx-nya untuk langkah pertama. Fx kita udah dapat, jawabannya adalah x per x min 2. X per x min 2. Oke, kita tulis dulu x per x min 2. Nah, tinggal kita masukkan angka 1 ke situ. Berarti x-nya yang pertama 1 dibagi 1 min 2. Hasilnya adalah
1 per min 1 alias min 1. Oke, selesai. Jadi jawabannya adalah min 1. Baik. Itu soalnya untuk yang bisa kita lihat. Nah, sekarang soal berikutnya. Soal berikutnya adalah jika kalian menemukan soal bentuknya seperti ini. Misal soalnya adalah ada fungsi inverse ya, didefinisikan sebagai fx, di mana fx itu ada x plus x min 3 atau x plus 3 gitu ya. Nanti kita cek ya. Jadi x min 3 per 2x plus 5 ya. Dicari inverse-nya. Ya, jadi kalau ada soal ya ada didefinisikan di apa gitu. Jadi nanti ada fx sama dengan x min 3 per 2x plus 5. Nah, seperti ini. Bagaimana cara untuk menyelesaikan f inverse-nya ya? Nah, yang pertama adalah kita coba dulu cari inverse-nya melalui ya seperti biasa, kita ubah dulu menjadi y sama dengan ya, x min 3 per 2x plus 5. Nah, dari sini kita ubah lagi bentuknya, berarti y-nya kita kalikan dengan yang bawah, itu jadinya y dikali 2x plus 5 sama dengan x min 3. Nah, ini kita kalikan dulu dengan y, hasilnya adalah 2xy plus 5y sama dengan x min 3. Nah, sekarang tinggal x-nya kita jadiin 1 di ruas kiri semua, jadinya 2xy min x sama dengan min 5y min 3. X-nya kita keluarkan, ketemunya x sama dengan 2y min 1 sama dengan min 5y min 3. Nah, untuk yang ini berarti x-nya bisa kita tulis ya, x-nya bisa kita tulis min 5y min 3 per 2y min 1. Nah, karena ini bentuknya atasnya itu min begitu, gitu bisa kita ubah ya menjadi plus gitu ya. Sama-sama kita bagikan min atas bawah 2-nya. Jadinya kita ubah menjadi x itu sama dengan 5y plus 3. Kemudian yang bawah kita tukar tempat menjadi 1 min 2y. Nah, itu jadi kalau di atas kita ubah jadi positif semua, yang bawah tinggal tukar tempat atau dibuat negatif. Ya, sama lah ya, atas dan bawah itu harus sama. Jadi kalau seperti ini kita tinggal ubah bentuknya, x-nya kita ubah jadi y. Nah, berarti 5x ya, y-nya jadi x, tinggal ditambah 3 per 1 min 2x. Nah, jawabannya adalah 5x plus 3 per 1 min 2x. 5x plus 3. Jadi jawabannya adalah 5x plus 3 per ya, 1 min 2x. Oke, itu jawaban untuk yang kelima ini. Baik. Untuk soal yang berikutnya adalah soal yang berhubungan dengan inverse kedua ya, bentuk kedua yang hampir sama, bentuknya pecahan. Kedua itu bentuknya kita coba akan cek dulu. Ketemu soalnya seperti ini. Misal fx itu sama dengan 5x min 5 per x min 5. Nah, tanya lagi nih, berapakah f inverse-nya gitu. F inverse x-nya. Seperti biasa ya, kita akan cari f inverse x-nya berapa.
Berarti yang ini kita ubah dulu, Y sama dengan 5x min 5 per x min 5. Nah, kemudian seperti biasa kita pindah ruas, x min 5 kali Y, kemudian sama dengan 5x min 5. Berarti x Y min 5Y sama dengan 5x min 5. Kemudian kita jadikan satu, ya, x dan x, y-nya kita pindahkan ke sana, jadinya 5y min 5. Kemudian hasilnya x-nya kita lepas, y min 5 sama dengan 5y min 5. Berarti x sama dengan 5y min 5 dibagi y min 5. Nah, di sini kita tinggal ubah menjadi y. Y sama dengan 5x min 5 per x min 5. Nah, jadi jawabannya adalah 5x min 5 per x min 5. Ya, ternyata tidak jauh berbeda ya dengan yang semula. Jadi sama aja ini 5x min 5. Jadi jawabannya antara ini itu sama itu. Ya, kita lihat ya, tadi hitungannya sama ya. Jadi jawabannya 5x min 5. 5x min 5 per x min 5. Oke, itu jawabannya. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya. Soal berikutnya ada soal ya, ini adalah fungsi komposisi di mana ada soal bentuknya seperti ini. Jika ada fx itu sama dengan 3x min 1, kemudian gx itu sama dengan 2x kuadrat plus 3. Nah, untuk seperti ini kita komposisikan fungsinya itu menjadi g(O(f(x). Jadi fungsi f di dalam fungsi g. Bagaimana kita masukkan fungsi f ini, kita masukkan ke dalam fungsi yang ini. Berarti 3x-nya ada di dalam 2x kuadrat plus 3 ya. Berarti g(O(f) atau g(f(x). Ya, begini gambarnya. Jadi hasilnya adalah 2 ya, 3x min 1 dikuadratkan plus 3. Oke, kita akan coba bentuknya. Nah, ini yang ini kita kuadratkan dulu ya, kita kuadratkan. Hasilnya adalah 2, di sini 9x kuadrat ya, min 6x plus 1 plus 3. Hasilnya adalah 18x kuadrat min 12x plus 2 tambah 3. Maka hasilnya adalah 18x kuadrat min 12x plus 5. Nah, ini hasil dari GOF-nya. Oke, sudah. Baik, untuk soal ini sudah selesai. Kita masuk lagi soal yang berikutnya. Soal berikutnya adalah kita menentukan fx gx ya, fo gx-nya dengan ketentuan gx-nya itu pecahan bentuknya. Ya, bagaimana soalnya? Seperti ini. Misal saya ada soalnya begini bentuknya. Misal fx itu adalah 2x plus 5. Kemudian yang gx-nya itu adalah x min 1 per x plus 4. Nah, ini kita bisa lihat 2x plus 5, yang satu adalah x min 1 per x plus 4 dengan ketentuan harus dibuat FOG-nya ya, dengan ketentuan harus dibuat FOG-nya. Maka kita harus buat juga untuk karena ketentuannya dia buat FOG, kita ketentuannya adalah gx itu ada di dalam fungsi f-nya.
Nah, berarti kan di sini ditulisnya f(gx) ya. f(gx). Nah, ini bagaimana? Berarti fungsi yang ini ada di dalam fungsi ini x. Jadi segini banyaknya ini kita gantiin x-nya dengan segini banyaknya. Oke, kita masukkan. Jadi 2 dikali x min 1 per x plus 4 ya, ditambah 5. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi hasilnya kita f(gx)-nya kita lanjut aja. Berarti kita tinggal kalikan saja. Di situ ada 2x min 1 ya, dikali biasa gitu, 2x min 1 per x plus 4 tambah 5 gitu ya. Berarti 2x min 2 per x tambah 4, nah tambah 5. Nah, jadinya di sini kita akan membuat penyamaan penyebut. Berarti 5-nya kita kalikan juga ya dengan x plus 4 per x plus 4 ya. Kita kalikan dengan x plus 4 per x plus 4. Maka hasilnya adalah, nah ini yang pertama 2x min 2 kemudian ditambah 5x. Nah, ini karena ini dikalikan 5 itu dikalikan satu-satu, 5 kali x dan 5 kali 4. Berarti 5x plus 20. Baru pernya x plus 4 ditulis cukup satu kali karena ini penyebutnya sama. Oke, hasilnya adalah 2x dengan 5x ditambah jadi 7x ya, kemudian min 2 ditambah 20 jadinya plus 18, kemudian kita perkan x ditambah 4. Oke, selesai. Jawabannya adalah 7x plus 18 per x plus 4. Oke, itu untuk pembahasan ya soal ini. Kalau ada fx, fOGX-nya begini ya. Oke. Lanjut, kita akan bahas soal berikutnya, yaitu jika kita ketahui ada suatu fx, ada suatu fx di mana fx-nya itu sama dengan x kuadrat ya. Ini kita akan coba perjelas dulu. Jadi ada fx di mana x kuadrat plus 4x, kemudian di sana ada gx-nya tapi dengan bentuk akar ya, ada gx tapi dengan bentuk akar, yaitu min 2 plus akar x plus 4. Nah, di mana ketentuannya berapakah fungsi dari GOF x. Maksudnya bagaimana? Maksudnya si x kuadrat plus 4 ini harus dimasukkan ke dalam x ini. Oke, kita coba hasilnya berapa. Kita cek dulu. Berarti fx ini kita akan masukkan ke dalam gx ya, atau istilahnya gfx. Ya, ini GOF ya. Terus kita coba min 2 ditambah akar dari x kuadrat plus 4x plus 4 lagi. Oke, plus 4 lagi. Oke, agak panjang ya ini akarnya begini. Nah, kemudian hasilnya adalah min 2 plus, nah ini yang x kuadrat plus 4x plus 4 ini kita pecah jadinya x akar dari x plus 2 ya, dikuadratkan. Karena akar kuadrat dengan kuadrat itu jadinya hilang, maka hasilnya adalah min 2 plus x plus 2. Berarti hasilnya adalah x. Jadi jawabannya adalah x. Oke, itu saja. Jadi ini jawabannya adalah x ya untuk soal yang ini. Baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini kita tahu bahwa untuk soal yang ini adalah operasi penjumlahan fungsi ya. Jadi kita
punya fungsi, ada dua buah fungsi. Yang fungsi yang pertama fx-nya adalah 1, kemudian gx-nya adalah 2x kuadrat plus 3. Yang ditanyakan adalah berapakah fx plus gx. Nah, kita tinggal jumlahkan saja. Ya, kita tinggal jumlahkan saja. Hasilnya fx itu 1 ditambah 2x kuadrat plus 3. Maka hasilnya adalah yang bisa kita jumlahkan hanya adalah 1 dan 3. Maka jawabannya adalah 2x kuadrat plus 4. Selesai. Jadi kalau soal seperti ini, jawabannya adalah 2x kuadrat plus 4. Berikutnya. Ya, cukup mudah bukan? Nah, inilah. Jadi matematika mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Lanjut. Jika fx, ya, saya punya soal jika ada fx. Fx-nya itu adalah x per x min 1. Kemudian gx-nya adalah gx-nya itu x plus per x plus 1. Nah, yang satu minus, yang satu plus. Nah, kalau dijumlah bagaimana hasilnya? Ya, karena pertanyaannya adalah berapakah fx plus gx. Maka hasilnya adalah berapa? Ya, x per x min 1 ditambah x per x plus 1. Maka ini kali silang, ya. Ini kali sana, yang ini kali sana. Kemudian dijumlah. Nah, maka hasilnya adalah ya, x dikali x plus 1 ditambah x dikali x min 1. X min 1 per, nah ini x kuadrat min 1. Ya, gitu ya. Ini hasilnya. Jadi langsung aja ini kalau dikali ini, karena ini ada min, ada plus, maka cukup x-nya dikuadratin, 1 dikuadratin, min dikali plus hasilnya min. Maka yang penyebutnya jadinya x kuadrat min 1. Nah, ini habis ini kita lanjut lagi. Berarti yang ini x kita kalikan dengan sini x kuadrat, x dengan 1 kita jadinya x. Jadi x kuadrat tambah x kuadrat tambah x ditambah x kuadrat min x. Kayak gitu ya. Nah, dari sini baru kita buat pengurangannya. Nah, ini sama ini kita coret. Ini dengan ini dijumlah jadinya ada 2x kuadrat. Jadi 2x kuadrat per x kuadrat min 1. Jadi jawabannya adalah 2x kuadrat per x kuadrat min 1. Itu ya jawabannya. Oke. Nah, untuk soal ini kurang lebih seperti itu jawabannya. Ya, kita coba lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita akan coba ya. Baik, bagaimana kalau ada soal yang bentuknya seperti ini? Nah, saya punya di situ ada fx ya. Fx sama dengan 3x dan gx-nya itu sama dengan x kuadrat plus 5x. Yang ditanya adalah gx min fx. Yang ditanya adalah gx min fx. Hasilnya berapa? Nah, ini kita tinggal tulis aja. Jadi x kuadrat plus 5x dikurangi 3x. Jelas, gampang sekali. X kuadrat itu kita tetap tidak bisa kita operasikan karena ada apa? Ada kuadratnya. Nah, yang bisa operasikan ada yang x-nya nggak ada kuadratnya, ini sama. Tinggal depan 5 dengan 3 kita kurangkan karena operasinya minus. Jadinya x kuadrat plus hasilnya 2x. Tuh jawabannya. Oke. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah x kuadrat plus 2x. Lanjut kita bahas soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah jika nanti kalian menemukan soal yang bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah fx sama dengan 3x plus 5. Dan di situ f dalam x kuadrat, ya nanti ada f dalam x-nya kuadrat
dikurangi 3fx. Itu berapa? Nah, pertama kita ubah dulu bentuknya. Karena itu yang ditanya adalah bentuknya x kuadrat, ya. Itu ada x kuadrat nih. Ini ada x kuadratnya. Nah, ini nggak ada. Berarti nanti x ini kita ganti jadi x kuadrat. Seperti itu. Simpel sekali. Ya, kita coba ya. Berarti yang fx kuadrat itu jadinya 3 ya, x kuadrat plus 5 dikurangi, nah, sama dengan dulu, dikurangi 3 dikali 3x plus 5. Nah, hanya seperti ini saja. Oke. Maka kita lanjut. Hasilnya adalah 3x kuadrat plus 5 dikurangi. Nah, ini kalikan satu-satu. 3 kali 3, 3 kali 5. Hasilnya adalah 9x min 15. Nah, di sini kita tinggal masuk ke dalam satu kesatuan. Yang ini berdiri sendiri karena x yang pangkat 2, ini berdiri sendiri, nggak ada temennya. Nah, ini plus 5 dengan min 15 kita tinggal operasikan. 3x kuadrat min 9x, 5 diambil 15 ya, berarti min 10 sisanya. Ya, berarti itulah jawabannya. Jadi hasilnya adalah 3x kuadrat min 9x min 10 ya, ini 10. Itu adalah 10. Jadi kalau ada soal seperti ini, ya, jawabannya sudah kalian tahu. Berikutnya, soal berikutnya adalah nomor berikutnya ini. Kalau ada soal yang bentuknya seperti fx sama dengan fx itu sama dengan 2x min 3. Kemudian di situ ditulis fx-nya suruh dikuadratin. Soalnya jadi begini. Jadi fx-nya ini harus dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan f di dalamnya yang kuadrat. Hasilnya berapa? Oke, kita coba bahas di samping sini aja ya. Oke, jawabannya adalah pertama dikuadratkan dulu. Berarti 2x min 3 kita kuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2x-nya yang dikuadratkan saja min 3. Nah, ini hasilnya. Jadi pertama adalah ini satu kesatuan dikuadratin, berarti ini satu kesatuan dikuadratin. Kalau ini kan dalamnya saja yang kuadrat, berarti hanya ininya saja yang kuadrat. Berarti nggak semuanya dikuadratin itu. Jadi perbedaan antara ini dan ini tuh seperti itu. Kita lanjut dulu yang ini. Hasilnya kita cek. Pertama, kalau ini yang dikuadratkan, ini dengan ini dikuadratkan, maka hasilnya adalah 4x kuadrat ya min 12x plus 9. Nah, baru dikurangi dengan 2x kuadrat, kemudian ditambah dengan 3 ya, karena min kali min sama dengan plus. Jadi min kali min sama plus. Kalau min ini kan nggak ada, jadinya min tetap. Oke, hasilnya kita lihat. Hasilnya adalah 4. Bukan 4 ya. Kenapa? Karena ini masih ada. Nah, ini yang sama nih. Yang ini 4 depannya, ini min 2. Jadi kalau ada pangkatnya sama, kita operasikan. Jadi 4 kurangi 2, 2x kuadrat. Kemudian yang x-nya berdiri sendiri, tidak ada. Temannya yang 9 ada, tambah 3, jadinya 12. Oke, inilah hasilnya. Jadi 2x kuadrat min 12x ditambah 12. Oke, soal berikutnya. Oke, nah ini untuk soal yang ini dulu. Nah, seperti ini jawabannya. Baik, soal yang berikutnya kita cek. Soal yang berikutnya adalah untuk yang ini berarti kita akan cek untuk soal dengan bentuk seperti ini nih. Fx sama dengan 3x kuadrat dan gx-nya ini sama dengan 4x min 5. Nah, yang ditanya adalah perkaliannya. Fx kali gx. Jadi fx dikali
GX. Berapa hasilnya? Itu kita tinggal kalikan saja itu. 3x kuadrat dikali gitu ya. 3x kuadrat dikali 4x min 5. Kan hanya seperti ini saja. Karena tinggal dikali saja. Oke, lanjut. Ketemunya adalah kalikan satu dengan ini ya, satu-satu ya. Ini dengan ini kita kalikan, kemudian dikalikan dengan sana. Oke, jadi hasilnya 12x kuadrat 12x pangkat 3 ya, karena x-nya kuadrat dikali x lagi jadi x pangkat 3 min 15x pangkat 2 ya. Ya, hanya itu saja, udah selesai. Ya. Hanya itu saja, sudah selesai. Oke, lanjut kita akan bahas lagi soal berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah bentuknya apa ya? Bentar, saya cek dulu. Kita bahas lagi yang berikutnya. Ini perkalian ya, fx kali gs. Nah, berikutnya. Nah, yang pembagian sekarang. Kalau fx gx-nya kita bagi ya, bentuk soal yang pembagian kan nanti perkalian ini, yang pembagian yang belum. Nah, kalau bentuk fx dan gx-nya itu seperti ini. Jadi fx-nya sama dengan 2x min 1 dan gx-nya itu sama dengan 3x min 1. Nah, ini tinggal dicari pembagiannya. Nah, jika hx-nya itu adalah fx per gx. Nah, kalau h0 berapa? Nah, ini yang ditanya sebenarnya bukan hx-nya aja ya, h0-nya. H0-nya itu berapa? Nah, untuk H0 sendiri ini berarti kan nanti X-nya diganti 0 semua. Nah, caranya tinggal masukin saja Fx-nya. Kita masukin aja ini ke sini ya, dan ini juga ke sana, berarti ini 0. Masukin aja 0, ini 0, berarti sisanya adalah min 1 dengan min 1. Jadi min 1 dibagi min 1. Ya, hasilnya 1. Udah, jawabannya 1 dong. Berarti H0 itu hasilnya 1. Dah, itu aja. Jadi nanti kalau ada soal begini jawabannya adalah H0 itu sama dengan 1. Soal berikutnya. Oke, soal berikutnya itu bentuk GOF tapi sudah ada nilainya ya, GOF-nya. Yang ditanya GOF-nya sudah bernilai gitu ya. Jika ada fx, misal begini saya punya 3x min 1, terus yang gx-nya itu adalah 2x kuadrat plus 3, maka yang ditanya adalah GOF 1. Berarti kan cari GOF-nya, ya dikasih 1. Nah, GOF itu apa sih? GFX ya, GFX. Nah, X-nya itu 1 gitu. Jadi X-nya 1. Jadi kalau ada X-nya kita ganti 1. Jadi jadinya adalah GF1. Nah, begini aja. Nah, kita tinggal masukin aja si F ini ada di G. Si F ini ada di G. Jadi 3x min 1 ini jadikan kuadrat di sini. Tapi sebelumnya kita masukin dulu 1 di situ. Nah, berarti 3 kali 1 gitu ya nanti ya. 3 kali 1 kurangi 1. Ya 2 ya. Berarti 2 dikali ya, 3 kali 1 min 1 dikuadratin, kemudian ditambah 3. Maka hasilnya 2 dikali 2 dikuadrat plus 3. Maka hasilnya adalah 2 dikali 4, 8 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 11. Oke, jadi jawabannya untuk soal ini adalah 11. Berikutnya,
Jika ada soal lagi berikutnya, soalnya bentuknya adalah Gx plus 1. Oh, ini Gx-nya. Jadi kalau ada G, ya, ada bentuknya G, kemudian X, X plus 1 gitu ya. X plus 1 itu hasilnya adalah 2X min 1. Kemudian F G X plus 1 itu hasilnya adalah 2X plus 4. Maka yang ditanya adalah F0 itu berapa? Yang ditanya adalah F0 itu berapa? Ya, jawabnya kalau F0 itu berapa gitu. Baik, untuk yang pertama ini kita tahu betul bahwa hasilnya untuk Gx plus 1 sendiri itu 2x min 1. Kemudian Fgx plus 1 itu adalah 2x plus 4. Maka F0 itu sama dengan berapa gitu. Nah, kita cek dulu kalau Gx plus 1 aja 2x min 1. Sedangkan Gx plus 1, nah maka untuk yang soal ini, ya, ini kita tinggal masukin saja, ya, F0 dan F0-nya itu sama dengan hasilnya adalah 5. Oke, untuk yang ini jawabannya langsung saja. Nanti kalau ada soal begini, jawabannya adalah 5, ya. Oke, soal berikutnya. Soal berikutnya adalah fx, ya, fx. Oh, fx-nya itu fx-nya itu ada tambah 1 gitu. Fx tambah 1 sama dengan x min 3. Maka untuk Gx-nya itu adalah x kuadrat min 2x. Nah, di sini kita suruh mencari f inverse 1 OG. Ya, f inverse 1 OG ininya 3. Nah, kayak gini. Maka jawabannya, hasilnya adalah, langsung saja kalau ada jawaban seperti ini, kira-kira apa? Jawabannya adalah 7, ya. 7. Oke. Jadi untuk soal ini jawabannya 7. Berikutnya, masuk ke materi bab berikutnya, itu adalah persamaan lingkaran. Jadi persamaan lingkaran juga masuk ke soal PTS genap, ya, soal lingkaran. Dengan ciri-ciri soalnya itu, kalau kalian menemukan melalui titik, ya, kata-kata melalui titik, ya, melalui titik 3, min 2 gitu ya, dan titik pusatnya 3,4, ya, titik pusatnya adalah 3,4. Nah, ini berapa hasilnya? Maka kalau kita menentukan, kalau ada melalui sebuah titik persamaan lingkarannya, ya, 3, min 2, kemudian titik pusatnya adalah 3,4, maka kita tinggal menuliskan persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 8y min 11 sama dengan 0. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau ada melalui titik 3, min 2, titik pusatnya 3,4, maka hasilnya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 8y min 11. Jadi min semua yang ini min, kecuali yang x plus y kuadratnya adalah positif. Oke, soal berikutnya. Soal berikutnya adalah persamaan garis singgung lingkaran, ya. Persamaan garis singgung lingkaran titiknya itu 5,2, ya, ada persamaan garisnya. Jadi ada titik, ya, ada titiknya di jadi titiknya ada di, saya besar dulu. Jadi titiknya 5,2. Kemudian persamaan lingkarannya x kuadrat
plus Y kuadrat min 4X plus 2Y ya min 10 itu sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung saya singkat jadi PSG. PSG-nya persamaan garis singgungnya PGS itu ya, dengan PSG. Persamaan garis singgungnya PGS. Persamaan garis singgung saya singkat jadinya PGS. Itu ada di 3x plus 3y min 18 sama dengan 0. Nah, ini PGS-nya. Ya, jadi jawabannya kalau diketahui titiknya 5,2, persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 2y min 10 sama dengan 0, maka persamaan garis singgungnya ada di 3x plus 3y min 18 sama dengan 0. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu ada persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkarannya bentuknya L. Persamaan lingkaran ya, persamaan lingkarannya L. L itu persamaan lingkaran dengan ketentuannya x min 5 dikuadratkan plus y min 1 dikuadratkan ya, itu sama dengan 1. Memotong garis Y ya, ini katanya memotong garis Y sama dengan 1. Nah, suruh mencari persamaan garis singgung lingkarannya, PGS-nya. Maka PGS-nya bisa kita tulis seperti ini. PGS-nya adalah kan disuruh menghitung ya. Hitung nilai persamaan garis singgung ini ya. Hitunglah persamaan garis singgungnya. Jawabannya adalah x sama dengan 6 dan x sama dengan 4. Oke, selesai. Jadi kalau bentuknya begini, berarti x-nya sama dengan 6 dan x-nya sama dengan 4. Lanjut, kita buka di soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya ini, kalau ada persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu Y, jadi ada persamaan lingkaran menyinggung sumbu Y di titik pusatnya 4, min 3 ya. Jadi kalau ada titiknya 4, min 3, maka persamaan garis singgungnya, maka PGS-nya yang bisa kita masukkan persamaan garis singgung lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 6y plus 9 sama dengan 0. Nah, jadi kalau ada titik 4, min 3 itu kira-kira melalui apa? Melalui persamaan yang mana? Yang persamaan garis lingkarannya seperti persamaan garis singgung lingkarannya yang ini. Ya, bukan persamaan garis singgung ya, berarti persamaan lingkarannya ya, ini jadi persamaan lingkarannya itu yang ini. Itu yang melalui titik 4, min 3. Berikutnya suruh mencari jarak antar titik pusat lingkarannya. Dengan bentuk soalnya seperti ini. Ya, x kuadrat min 6x plus y kuadrat plus 6 ya, sama dengan 0. Ini kita ada di sumbu Y ya, di sumbu Y. Ada di sumbu Y. Nah, ini suruh mencari jarak antar titik pusat lingkarannya. Kira-kira jaraknya berapa? Nah, ini kita bisa cari jarak jarak antara titik pusatnya ya, pusat lingkarannya ya. Jadi jarak antara
titik pusat ya, antara titik pusat lingkarannya adalah 3. Nah, jadi jawabannya adalah jarak antara titik pusat lingkarannya adalah 3. Jadi kalau ada persamaan lingkarannya x kuadrat min 6x plus y kuadrat plus 6 sama dengan 0 ada di sumbu y, maka jarak antar titik pusat lingkarannya adalah 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, persamaan lingkaran x min 4 kuadrat ya ditambah y plus 2 kuadrat. Jadi kalau ada persamaan lingkaran, ada sebuah persamaan lingkaran yaitu x min 4 dikuadratkan, kemudian plus y ditambah 2 dikuadratkan, itu hasilnya 4. Yang ditanya jika menyinggung garis x sama dengan 2 ya. Ada garis singgungnya. Ya, ada garis singgungnya adalah x sama dengan 2. Maka di titik mana dia akan bertemu? Ya, itu di titik 2, min 2. Ya, jadi kalau ada persamaan lingkaran x min 4 dikuadratkan ditambah y plus 2 dikuadratkan sama dengan 4, garis singgung x-nya sama dengan 2, maka dia memotong di titik 2, min 2 ya. Jadi ini ya jawabannya 2, min 2. Oke, lanjut kita masuk ke soal berikutnya. Hitunglah persamaan lingkaran yang menyinggung garis 6x plus 8y plus 10 sama dengan 0 yang berpusat di lingkaran x kuadrat. Nah, kalau ada persamaan lingkaran yang menyinggung seperti itu, nanti kalian cukup mencari x ya, min 3 kuadrat ya, ditambah y plus 4 kuadrat sama dengan 36. Jadi kalau ada persamaan garis ya, ada persamaan garis yaitu 6x plus 8y plus 10 sama dengan 0, maka itu ada berpusat ya, ada pusatnya ada di lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 8y min 19 sama dengan 0. Maka persamaan lingkarannya ya, ini karena ada pusatnya di situ ya, jadi ini pusatnya, ini ada persamaan garis singgungnya, maka jawabannya untuk ini adalah x min 3 kuadrat plus y plus 4 kuadrat sama dengan 42. Baik, itu jawaban untuk pertanyaan yang ini. Baik, berikutnya. Jika diketahui lingkaran memiliki jari-jari 10 ya. Jadi ada jari-jarinya 10, jika ada jari-jarinya 10, kemudian persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus 2px ya, plus 20y gitu, plus 16. Nah, itu sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, ini kita akan menentukan titik pusatnya di mana ya. Jadi untuk menentukan kalau ada jari-jarinya 10, ada persamaan garis lingkarannya, persamaan lingkaran seperti itu, maka titik pusatnya berada di ya, jadi kita menentukan titik pusat. Maka titik pusatnya ada di 4, min 10. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau ada jari-jarinya 10, ada persamaan persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat plus 2px plus 20y plus 16 sama dengan 0, maka titik pusatnya 4, min 10. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Persamaan garis singgungnya kalau ketemu persamaan lingkarannya adalah x kuadrat ya, x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 4y
min 6 itu sama dengan 0. Melalui titik ya, melalui titik 3,1, maka hasilnya adalah persamaan garis singgungnya PGS-nya itu ada di 2x plus 3y min 7 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Baik, ini adalah soal yang terakhir. Persamaan lingkaran dengan pusat titik ya, pusat titiknya ya, titik pusatnya itu berada di 2,-3. Menyinggung garis X sama dengan 5 ya, garis X sama dengan 5. Nah, maka maka persamaan lingkarannya ya, persamaan lingkarannya adalah ya X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y plus 4 sama dengan 0. Baik, itu adalah jawaban untuk titik pusat 2,-3 dengan garis X sama dengan 5. Maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y plus 4 sama dengan 0. Itu adalah jawabannya. Baik, itulah sekilas ya gambaran-gambaran yang perlu kalian pahami ya, catat baik-baik untuk kalian jadikan bahan pelajaran nanti atau besok ya pas pelaksanaannya. Baik, itu saja dari saya. Kalau ada hal yang kurang jelas atau apa bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.